Saya masih agak syok nih. Oke. Kenapa? Oke. Bapak ada masalah dengan orang buta, Pak? Enggak ada masalah. Bang Jack, kalau boleh tahu sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Udah nikah, anak udah 3. Oh, anak 3. Orang buta juga Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Tadi Bunda mana, bunda mana? Ini bunda mana? Lagu itu ada terus lagi di TikTok di mana? Ya Allah. Kemarin baru datangin sama Mas AHY. Bisa aja nyari viewersnya. Kan ngelihat channel YouTube-nya kan. Ngelihat videonya sama Bunda Korla tuh 950.000 views-nya dalam 3 hari apa 2 hari gitu. Ngelihat video yang lainnya 2,6K. 5,4K. Undanglah Pak Robis, ya kan? Ke channel sono, jangan ke sini, channel sono. Siapa tahu viewersnya kan naik jadi 3,4 ya kan? Dikit naik 1.000. Ini nggak signifikan, emang nggak signifikan. Kalau signifikan undangnya Bunda Korla. Warga-warga 26 saya akan membacakan keluh kesah kalian ya. Sebagai kalian para warga negara plus 26 ini ya. Kependudukan. Belum, ini email baru. Kependudukan 26@robis.com. Punya domain tuh. Passwordnya jangan dikasih tahu. Oke. Passwordnya jangan dikasih tahu. Ada ini dia dari Muhammad Rosa Hamdani. Oh, panjang nih. Komennya nih ya. Ada balas-balasan juga nih kayak kemarin nih. Sekedar memberi saran Pak Kadip. Kenapa Pak Kadip di kantornya tidak didampingi oleh sekretaris seperti di kantor-kantor kebanyakan? Mungkin aja nanti dengan begitu channelnya bisa lebih berwarna seperti indahnya di dunia tipu-tipu ini. Lalu ada yang membalas dari Gilang P. Hah? Lu? Bukan kan? Dibilang Gilang P. Mungkin pendapatan masih UMR Jakarta. Kalau udah 2 kali UMR Jakarta kayaknya bisa tuh. Nah. Terus ada lagi dari Inuendo. Masih melanjutkan balasan komen yang tadi. No, please Pak Robis sendirian aja. Nah, ini ya. Ini perlu saya kasih masukan ke buat kalian-kalian. Subscriber masih 300.000. Viewers ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Ngegaji orang lagi. Duit dari mana? Hah? Duit dari mana? Uangnya dari mana? Suka aneh aja orang permintaan. Lu pikir disuruh syuting sini nggak dibayar? Bayar! Ini pada yang ketawa-ketawa nih, sebulannya 8 juta nih, sebulannya nih, 8 juta. Ada lagi nih, email. Hanan Uwais. Wits, siapanya Mas Iko kamu? Itu penonton bayarannya dibayar berapaan ya? Seru banget, jadi ikutan senang, apalagi bintang tamunya pesulap merah. Itu penonton kan dikasih tahu. Ini rata-rata semua kualifikasinya adalah ongoing S2. Ini lagi pada ngambil magister nih. Magister ada komunikasi, bisnis, ada magister hukum, ada magister kepribadian ya. Kepribadian. Ini ya kepribadian yang cewek itu kan, magister S2 ada. Biar mahal, harga off air-nya biar mahal. Off air-nya mahal. Dari kosan naik apartemen ya. Dulunya Rusunami, ya Rusunami kan rusun-rusun subsidi itu. Masuk kosan-kosan mahal Jakarta Selatan yang semi-semi eksklusif, yang range-nya 4 sampai 7 juta. Habis itu naik ke apartemen lah gitu. Apartemen-apartemen yang ya lumayan lah, sebulannya mungkin bisa di antara 7 sampai 10 juta. Habis itu baru masuk apartemen yang eksklusif, yang liftnya lift private. Gitu. Itu udah sukses ya biasanya. Posting foto liburannya udah Eropa trip biasanya. Enggak dugem-dugem Safaya doang biasanya. Kalau biasa kan yang biasa Safaya doang gitu. Kok tahu ya? Ada, ini emang iseng nih tim kreatif gua nih.
Ada yang email nih dari Stefanus Budiawan. Cenderung Katolik kayaknya nih ya. Dari namanya cenderung Katolik kayaknya nih, karena Stefanus Budiawan. Bang Robis, undang Aji Strongman dong. Nah, tunggu tanggal mainnya aja ya. Tunggu tanggal main. Iya, kita lagi cari momennya yang tepat nih, gitu. Tunggu aja ya. Jangan lupa ya. Oh. Ini ada lagi dari Iyaku YH. Kayak bahasa Nias. Iyaku YH. Div, dinner yuk. Hashtag gimana? Pakai ngajakin dinner. DM lah di Instagram. Biar tahu, biar enak janjiannya gitu kan ya. Udah, nih mudah-mudahan nih sekarang pengaduan nggak usah yang aneh-aneh lagi lah. Kemarin udah mamat, pesulap merah. Jangan yang aneh-aneh gitu kalau pada dateng. Permisi Pak, ada tamu satu nih Pak, udah nunggu. Boleh, silakan suruh masuk tamunya. Laporan 28. Permisi. Kok masuk? Iya. Ya, wah iya silakan duduk. Aduh. Jangan pukul. Emang itu Gilang. Gilang emang ngeselin. Jangan pukul Gilang ya, sabar ya. Oh iya, sabar. Iya. Mupol. Jangan. Muka tampolan. Aduh, selamat Pak ya. Saya bingung mas, selamat pagi, siang, malam, selamat Pak. Bapak kenapa kaget gitu mukanya, Pak? Gimana? Kenapa Bapak kaget gitu mukanya? Iya. Emang bisa tahu saya kaget mukanya? Kepegang tadi mas. Oh, kepegang. Bapak nih kalau boleh tahu siapa namanya Pak? Saya dengan Blind Man Jack. Blind Man Jack? Iya betul, saya mau ngelaporin Pak, karena banyak keluhan dalam hidup saya Pak. Oke, sabar ya, sebelum ke pelaporan, saya masih agak syok nih. Oke. Blind Man Jack ya. Bapak ada masalah dengan orang buta Pak? Enggak ada masalah. Bapak nggak welcome banget Pak soalnya sama saya Pak. Kenapa? Kayaknya nggak welcome banget sama saya Pak. Welcome, saya masih sangat welcome. Cuma Biasanya suka ada keset tulisan welcome, ini nggak ada. Emang nggak ada. Kok biasanya emang ada tahu? Saya agak-agak nggak siap nih. Agak-agak siap saya nih. Sorry, Blind Man Jack. Blind Man Berarti kalau boleh memastikan, mohon maaf, berarti dengan memakai kacamata Blind Man Jack tunanetra. Ya. Betul. Berarti dari tadi bilang muka saya kaget, bohong dong. Nggak apa-apa, kan orang buta boleh bohong juga. Iya sih. Aduh. Nih agak-agak siap-siap nggak siap ya. Penonton di sini, rekan-rekan Negara Plus 26 ini, kru-kru pada ada yang nutup mulut, pakai kaos gitu. Aduh, gitu meringis gitu. Mereka belum tentu siap. Tolong jokesnya jangan terlalu hardcore dulu ya. Mulai dari yang level bawah easy, basic, habis itu intermediate, baru habis itu yang wow. Boleh Pak. Blind Man Jack. Oke. Yes. Berarti datang ke sini sudah jelas mau ada yang diadukan ya? Betul Pak. Ya. Saya mau mengadukan kehilangan Pak. Kehilangan. Ya. Kehilangan penglihatan saya Pak. Ada masalah apa Pak? Nggak ada. Kayaknya nggak senang banget kalau saya ngaduin masalah itu Pak. Saya nggak seneng banget kayaknya kalau ngaduin masalah itu. Nanti kalau saya jawab, enggak kok saya nggak seneng, saya seneng. Nanti dibilang, oh Bapak seneng, saya nggak punya penglihatan. Pak, Bapak suka sekali membaca situasi sepertinya. kehilangan penglihatan, kalau boleh tahu, Bang, panggilnya Jack berarti ya? Jack, ya. Oke, Bang Jack, kalau boleh tahu, kan tadi dibilang kehilangan penglihatan. Betul. Ini memang sedari lahir kah? Atau ada di fase di umur masih muda, remaja gitu, kehilangan penglihatan atau gimana? Awalnya coba-coba Pak dulu Pak. Jadi. Aduh, gimana nih maksudnya awalnya coba-coba? Mas Adam kalau mau ketawa aja ya Mas Adam. Mas Adam kalau mau ketawa aja ya Mas Adam. Gue ngebayangin dia kayaknya udah gigit-gigit apa. Bener lagi tebakannya. Awalnya Dari rabun dulu awalnya. Rabun. Jadi gua waktu lahir itu ada kondisi namanya retinitis pigmentosis. Retinitis pigmentosis. Ya, retinitis pigmentosis. Berarti itu retina ada kaitannya dengan pigmen di retina. Betul. Jadi pigmen di retina gua tuh memucat. Memucat. Mungkin karena dia kaget, dia melihat sesuatu,
lalu dia pucat. Dia nggak siap ya? Nggak siap, Kayaknya nggak nggak siap. siap ya. Seperti Bapak tadi kan nggak siap. Iya, kayak saya tadi nggak Maka saya lihat Bapak nggak pucat sekarang. Enggak, kok saya lihat, emang lihat. Saya lupa, Pak. Saya lupa. Lupa ya. Suka gitu, Pak. Suka Saya gitu. suka lupa, Pak. Berarti waktu lahir itu berarti sebenarnya normal. Waktu lahir cenderung normal sih sebenarnya ya. Jadi karena kan waktu lahir juga gue nggak tahu penglihatan yang baik itu seperti apa gitu kan. Oke. Jadi ketika gue rabun juga nggak nyadar. Baru ketahuan itu sekitar umur 10 tahun itu ada kayak pemeriksaan Mata? mata di sekolah gitu kan. Itu baru di situ ketahuan nih kayaknya ada kelainan nih gitu. Baru akhirnya suruh ke dokter mata. Oke. Baru dari situ dicek lagi, oh ternyata benar nih ini setelah sekian kayaknya hampir setahunan deh diperiksa karena waktu itu retinitisnya belum ngetren. Belum lazim penyakit yang menderita retinitis pigmentosis ini. Jadi dokter masih nyari-nyari, oh ternyata ini retinitis pigmentosis. Oke. Nah terus udah vonisnya waktu itu akan mengalami kebutaan. Kiri kanan? Kiri kanan? Nggak salah satu? Enggak. Berarti Kompak mereka. kompak mereka. Gitu, nggak mau ditinggalin. Kompak. Ya. Aduh, kok saya yang ngilu ya? Oke, berarti selama itu sampai umur 10, umur belasan masih bisa melihat walaupun agak rabun-rabun. Ya, jadi rabun itu berarti samar-samar kelihatannya Samar-samar, atau kelihatan cuman agak kayak berembun aja gitu. Nah, kalau gue inget-inget dulu ya luas pandangnya berkurang. Oh. Gitu. Jadi kan biasanya kan kalau orang ngelihat ke satu titik kiri kanannya kan kelihatan gitu. Iya, iya. Nah, kalau gue enggak. Oh. Jadi hanya satu titik itu aja gitu. Yang kelihatan. Yang kelihatan. Gitu. Oke. Berarti pas itu sekolah biasa sekolah atau Nah, justru itu. aduh, kok Ketika ini juga saya mau ngaduin guru-guru saya zaman dulu, Pak. Guru-guru. Iya. Mau ngadu-ngaduin guru ya? Guru. Oke. Ini berarti masuk di laporan kedua ya? Laporan kedua. Kedua ya, karena yang pertama itu bukan kuasa saya ya. Iya, kalau berarti itu bukan, saya nggak ada kuasa saya di situ gitu. Yang kedua, ini tentang guru-guru boleh nih. Ya. Guru-guru kenapa? Jadi guru-guru di plus 26 itu, mereka nggak ngerti kan? Ngerti loh dia. Sering nonton dia. Sering nonton. Sering nonton. Sering nonton. Terima kasih loh. Walaupun hanya kedengeran suaranya aja. Iya, Bapak sering denger, harusnya salah saya ya. Aduh. Oke, Bang Jack. Kayaknya di konten ini kayaknya kita masih gambling nih ya. Untuk tayangan nanti ya. Antara diterima apa enggak sama masyarakat nih kita nih ya. Guru-guru di plus 26 tuh kenapa emang? Nah, jadi mereka nggak tahu bahwa bukan nggak tahu. Mereka udah dikasih tahu nih bahwa saya rabun, gitu kan. Tapi mereka nggak ngerti tuh. Karena buat mereka zaman dulu mungkin taunya ya anak kalau misalnya nggak bisa ngelihat pakai kacamata. Oke. Ya, gangguan penglihatan pakai kacamata. Dibantu dengan alat bantunya kacamata. Dibantu pakai kacamata. Nah, ini udah pakai kacamata, tetap nggak bisa ngelihat juga. Jadi saya dibilang anak nakal waktu itu. Anak nakal, kaitan? Kaitannya karena saya kalau misalnya nyalin papan tulis, nah itu saya paling terakhir. Jadi dianggapnya saya bilang kan nggak bisa kelihatan ke depan. Alah, kamu malas-malasan aja kali, kamu godain teman kamu kali, kamu main-main melulu kali, gitu. Makanya jadi nggak bisa waktu ngerjain soal di papan tulis. Betul. Ya gitu. ampun. Nah, zaman dulu juga papan tulis kan masih yang Kapur. Iya, Kapur sarjana tuh. Betul, kapur sarjana. Kapur sarjana. Yang sarjananya hitam doang. Iya. Hitam loh. Gitu. Iya, lama-lama penglihatan saya hitam doang. Wow. Apa sarjananya perlu saya aduin tuh, Pak? Jangan. Oke, lalu Bang Jack berarti menjalani hari-hari itu di sekolah itu bagaimana sampai akhirnya gurunya ngerti? Nah, ini bukan masalah males atau gimana, memang nggak kelihatan dan pada masa itu belum ada alat bantu yang memadai. ya. Nah, akhirnya orang tua waktu itu yang lebih banyak cerita, ngasih pengertian ke guru juga ini bahwa anak saya ini punya kelainan, anak saya berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Lama-lama satu guru bicara ke guru yang lain, terus ngomong lagi ke guru yang lain, akhirnya pada ngerti. Oh, tapi orang tua memang nggak memasukkan ke sekolah berkebutuhan khusus. Nah, kalau masuk ke SLB waktu itu jauh banget. Rumah saya di Cakung, Jakarta Timur. Iya. SLB waktu itu yang kita tahu itu adanya di Lebak Bulus.
Oh, timur ke selatan ya. Keburu nggak bisa ngelihat saya sampai di sana nanti. Keburu. Keburu hilang penglihatan saya. Oh, ya waktu SMP dulu masih rabun ya? Iya, kan masih rabun kan. Gitu. Balik ke rumah bisa lihat lagi. Saking jauhnya tuh. Gampang. Tapi emang gimana orang Mukanya ini? lu kenapa begitu? Ah, Biasa aja. mungkin lu kenapa begitu? Ketebak lagi. Oke. Berarti abis itu lanjut SMA juga gimana? Nah, SMA lebih parah lagi. Ah, SMA kenapa? Karena dulu SMA kan udah zamannya jadi cowok harus keren, Oke. harus cool, ya Iya. kan? Bawa motor, Hah? bawa mobil. Iya. Ya kan anak SMA gitu kan? Iya. Bawa Saya- kendaraan sendiri lah. Iya, saya bawa masalah, Ah, bawa masalah nih maksudnya gimana nih? sering nabrak. Ah, maksudnya sering nabrak berarti bawa kendaraan. Nah, belum bawa kendaraan ini udah nabrak gua. Jadi ketika jalan di lorong sekolah gitu loh. Iya. Ketika jalan di mana itu udah mulai nabrak-nabrak tuh. Nyenggol, terus disangkanya ngajak berantem. Oh, Iya. apa lu belagu lu? Ah, lu belagu lo gitu kan, atau enggak Iya. lewat ketemu temen, Mm-mm. temen udah yang gitu kan. Gue yang cuek. Cuek aja. Disangka Gak kelihatan sombong. mukanya dia. Aduh, disangka sombong. Disangka sombong. Disangka sombong. Padahal emang sebel aja sama dia gitu. Tapi memang orang tua waktu itu ya udah Jack sekolah di sini aja, belum bisa untuk ke Lebak Bulus kejauhan Iya, gitu. memang kejauhan gitu ya. Terus akhirnya dan waktu itu juga sebenarnya baca tulis tuh masih bisa, Heeh. tapi harus deket banget. Oh. Gitu. Terus pencahayaan juga harus Yang terang harus banget. Terang, Terang banget. Oh. Kayak lampu yang gini nih, nah. Ada lampu nggak sih? Iya sih, heeh. Ada. Ada. Oke. Kok ini agak horor ya? Jatuhnya horor ini. Gitu. Tapi banyak waktu SMP, SMA kan biasa ada kebandelan-kebandelan yang Betul. dilakukan oleh anak-anak seusia itu. Hmm. Bang Jack sendiri pernah ada melakukan kebandelan? Oh, pernah. Ngapain? Tapi saya juga ketinggalan dalam kebandelan itu. Contohnya, maksudnya? Baca stensil. Wah. Gua kasih tahu. Dikasih tahu, oke. Jadi kan kalau dulu kita baca stensil, lu pada ngerti stensil nggak sih? Tahu kan? Tahu, Enero dan kawan-kawan. Nah, dulu kan selalu nih baca nih, pasti ada satu orang yang megang, terus dia baca, Iya. terus belakangnya dia kepala Iya, ya kan? iya, Pasti iya. semua pengen baca gitu kan? Heeh. Gue dapet di belakang nih agak jauh nih, gitu kan? Jadi gue pengen baca juga gitu kan? Gue baru dapat 2 baris, udah balik. Gue baru dapat 2 baris, udah balik. Oh. Yang lain udah selesai bacanya. Yang ya lain kan? udah selesai baca. Karena bacanya dalam hati semua. Karena baca dalam hati. Kalau gue kan karena jarak pandang gue juga terbatas, terus gue membaca juga susah dari jarak yang jauh. Jadi ketinggalan, nggak bisa apa namanya? Jadi baru aku datang waktu itu. Iya, benar. Udah ganti halaman. Iya. Om Bobby mengeluarkan pentungannya, ganti halaman lagi. Iya. Gitu kan. Oh gitu. Jadi ya itu salah satu kenakalan yang Pernah pengen dilakukan tapi susah. Gitu susah. kan. Kalau untuk mohon maaf nih, menonton Nonton. blue film. Nah, sempat juga tuh. Hah? Sempat. Sempet. Heeh. Sendiri atau Rame-rame. rame-rame bergu? Bergu. Sama teman-teman sekolah. Ya, cuman biasa dikeplakin gua sama teman-teman gua. Kenapa? Muka gua depan TV banget soalnya. Minggir bangsat. Minggir banget. Aduh. Gitu. Udah Iya, gitu yang gua sebel apa tuh enggak? Apa? Kalau nonton gituan kan temen-temen rame-rame tuh. Ya kan biar nggak ketahuan suaranya dikecilin. Gua nggak dapet apa-apa dong. Gedein dikit nggak ketahuan ntar. Gitu. Ketahuan ntar. Iya. Ya gitu, oke. Berarti kuliah, Bang Cik nih? Kuliah alhamdulillah. Oh, kuliah juga? Kuliah S1-nya di Sahid. Wait. Universitas. S1-nya di Sahid. S1-nya di Sahid. Berarti setelah itu ada S2-nya nih? Di Adelaide, Australia. Adelaide, Australia. Ngambil jurusan S2-nya? Social work. Social work. Social work tuh kalau di sini Sosiologi, Peksos. antropologi. Bukan Peksos, pekerja sosial. Oh. S2 sono. Gokil. Waktu itu dapat beasiswa sih. Full. Beasiswa dari ADS, Australian Development Scholarship. Oh. Kalau S1-nya dari Yamaha Foundation. Yamaha.
bokap gua jual motor Yamaha buat nguliahin gua. Enggak, ini oh gitu. Bokap punya motor Yamaha, ya motornya Yamahanya dijual. Jangan dapat sponsornya dari Yamaha. Yamaha semakin di depan. Betul. Nah, S1 di Indonesia, S2 di Australia di Adelaide. Perbedaan-perbedaannya apa? Perlakuan terhadap Bang Jack ketika mana itu kondisi Bang Jack dengan kondisi Bang Jack pada saat itu? Nah, kalau perbedaannya sih pertama perilaku ya yang pasti ya. Artinya waktu di S1, nah ini pengaduan berikutnya nih, dosen, ya kan? Dosen, oh tiap langkah ada yang pengaduan. Ada pengaduan pasti. Ya kan? Oke, Dosen dan universitas itu tidak banyak sekali yang masih nggak friendly buat teman-teman dengan disabilitas, terutama buat teman yang tunanetra. Karena waktu saya dulu udah tes, udah masuk, gitu kan, saya kan ngambil jurusan hubungan masyarakat. Gitu kan. Tes udah masuk, terus saya bilang sama dosennya, ini saya low vision, waktu itu saya masih low vision, tapi udah mulai kesulitan membaca. Itu saya sempat nggak boleh kuliah. Dengan alasan? Dengan alasan, kita nggak punya fasilitas yang nanti kamu tertinggal kalau kuliah di sini. Padahal waktu itu juga udah dapat bimbingan dari teman-teman sesama tunanetra gitu kan, kita kan ada ininya juga ya, ada komunitasnya juga kan. Gitu. Nah, udah konsultasi sama mereka bilang bisa kok kalau misalnya mau kuliah nanti banyak caranya supaya bisa ngikutin pelajaran gitu kan. Lagian yang mata kuliah yang gue ikutin kan rata-rata juga hanya perlu mendengar gitu kan. Gitu, nggak paling cuma statistik doang yang ngitung gitu waktu itu. Nah, tapi dosen sama fakultas waktu itu sempat ditolak gitu. Saya tapi tetap gua ngotot, mau kuliah. Kalau nggak saya guling-gulingan di sini gitu. Enggak gitu dong. Masa, mau kuliah gitu. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Akhirnya tetap berkuliah. Terus punya beberapa sahabat yang bantu, yang mereka ngerti dengan kondisi gue. Terus dosen-dosennya juga akhirnya juga lebih adaptif juga gitu. Ketika ada Jack berarti ini ya mungkin nggak secepat itu menjelaskannya. Betul. Mungkin teman-teman ada juga yang kenal di situ, ada yang beberapa yang baik, ada beberapa yang iseng. Ada juga. Jadi yang iseng ada? Ada yang iseng ada juga gitu, yang mereka tuh kalau ketemu ya suka kalau dulu sih suka ngata-ngatain juga lah gitu ya. Tukang pijat datang. Aduh. Padahal kan gue yang punya klinik pijatnya ya. Di sini jabatannya owner ya? Owner ya, bukan. Aduh, siap-siap nggak siap. Oke. Lulus lah akhirnya tuh S1. Lulus S1, alhamdulillah dibantu teman-teman juga waktu itu. Itu kalau ujian waktu itu gimana? Nah, kalau ujian, jadi soalnya dibacain. Oh, ada pendampingnya berarti? Ada pendampingnya, soalnya dibacain. Jawabnya itu gue pakai mesin tik. Berisik sendiri dong? Berisik sendiri. Makanya dulu saya diusir sama teman-teman saya. Udah mau dibantuin kan, ternyata berisik. Oh, gitu. Mesin tik yang khusus untuk tunanetra yang ada braille-nya? Mesin tik biasa. Kan kalau keyboard kan standar semuanya kan. A, S, D, F, J, K, L, M. Iya, Ini kayak Bapak keyboardnya kan sama juga. Iya benar sih, A, S, D, F, iya. Benar sih. Iya. Terus kan di huruf F sama di huruf J itu kan ada pentolannya. Ya, F sama J betul, nah, ada itu pentolan. Buat kita nandain, ini posisi jari telunjuk kita di situ. Oh, itu tuh telunjuk ya, bukan jari tengah ya? Bener sih ada ya. Bapak 11 jari sih ngetiknya. Enggak, 10 dong. Kalau 11 kelebihan. Kan gitu, Bapak. Tik. Oh gitu. Mesin tik. Jawabannya IPK bagus. IPK agak terjerembab. Agak terjerembab karena waktu itu masa depresi juga. Gitu. Jadi sebenarnya gue waktu kuliah itu sempat nggak mau kuliah. Karena pada kenyataannya gue ngelihat kalaupun misalnya gue kuliah saat itu, buat apa gitu loh? Nggak tahu mau kemana nih goalsnya. Mau kemana? Nanti juga jangan-jangan beneran jadi tukang pijat gitu kan? Iya. Jangan-jangan ntar malah cuman main musik doang gitu kan, atau malah cuman di rumah doang gitu. Nah, tapi ketika pertengahan kuliah akhirnya ketemu tuh sama teman-teman dari organisasi disabilitas gitu kan, dari komunitas gitu. Oh, ketemu mereka meskipun yang satu ngadep kiri, ngadep kanan, tapi kita ngobrol tuh. Agak susah kan ya kalau
Aku nggak siap. Mbaknya kenapa kayak gitu? Aku nggak siap. Ketemu yang satu ke sini, yang satu ke sana. Rusak banget ya orang ini. Iya. Tapi gitu, tapi akhirnya justru dari mereka kan yang apa namanya? Menguatkan gitu. Dan satu lagi gua honorable mention buat Ibu Mimi Lusli dan Bapak Oce Sudioto. Jadi dua Itu orang siapa? ini. Nah, ini dua orang ini adalah tunanetra yang senior. Oh. Udah duluan dia soalnya. Ya, bisa nggak usah pakai senior. Ada embel-embel seniornya nggak sih? Tapi Ibu Mimi Lusli itu waktu saya temuin, beliau itu S1, Oke. sudah S2 juga, Hah? dan sedang persiapan S2 di Inggris. Jadi S2-nya 2. Oke. Nah, sekarang dia PhD. Wow. Tunanetra juga, perempuan. Oke. Nah, Pak Oce Sudioto, dia juga tunanetra juga, S2-nya itu jurnalistik. S2-nya jurnalistik. S2-nya jurnalistik. Terus dia sempat menjadi wartawan di Deplu. Menjadi salah satu orang yang Bintaro ya, Deplu. kompleknya kalau itu. Oh ya itu kompleknya, salah ya. Maksudnya Oh, ya, sekarang Kementerian Luar Negeri. Iya, kalau Kementerian sekarang. Luar Negeri. Oke. Di negara sebelah soalnya. Ya, di negara sebelah suka ya. lupa saya. Iya. Di plus 6 plus 26 enggak ada. Belum ada. Belum ada. Kerja di Deplu. Dulu dia kerja di Deplu, terus dia sebagai wartawan internalnya Deplu dan pernah mewawancara Ronald Reagan. Wih, keren dong. Ronald Reagan Pas masih presiden. waktu masih presiden. Gokil. Gitu, tahun berapa? Kalau sekarang kan udah jadi kapal induk ya. Iya, bener. Ronald Reagan iya jadi nama kapal induk. Bener, nggak salah. Gue khawatir kalau semua Ronald Reagan siapa pada googling kapal induk. Yang anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang, Anak taunya. zaman sekarang ya. Taunya Oh dia gitu. kapal induk, gitu. Mereka menguatkan itu lama karena itu waktu awal kuliah tuh dari low vision menjadi beneran Jadi tunanetra, jadi tunanetra lah, hilang penglihatan semua. hilang penglihatan itu. Wah itu proses berdamai dengan diri sendiri. Oh, Berapa iya. lama itu? Sulit banget. Nah itu makanya tadi gue bilang IPK gue terjerembab karena di masa itu, itu masa down-nya gue gitu. Jadi kuliah pun ke kampus pun cuman ya udahlah akhirnya buat ketemu teman aja gitu loh, buat akhirnya Biar hari-hari itu iya, cepat berlalu. cepat berlalu aja gitu tuh. Nah tapi setelah ketemu beliau-beliau itu tadi baru nyadar gitu bahwa oh ternyata masih bisa ada kesempatan lagi buat Apa saya. emang dibilangin apa sama mereka? Sebenarnya sih mereka nggak ngomong juga, gue juga udah kaget ya waktu itu karena ada orang nggak bisa ngelihat S2-nya sampai 2 gitu, berarti kan ada sesuatu yang mereka kejar gitu kan. Nah, Oke. terus mereka juga waktu itu bilang gitu bahwa lo kalau mau jadi tunanetra harus serius. Ah, gimana? Gini, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalimat tadi perlu saya cerna. Kalimat tadi perlu dicerna ya. Karena ya, gini. Mas Adam ya. Lu kalau jadi tunanetra harus serius. Maksudnya Maksudnya Ya. adalah ketika kita tidak bisa melihat, kita harus tahu caranya tetap beraktivitas setiap hari. Oke. Contohnya lo harus mau pakai tongkat. Oke, Jalan pakai alat tongkat, bantu. alat bantu. Belajar braille waktu itu. Karena itu gue belum bisa semua tuh. Waktu itu. iya, karena posisinya awalnya bisa melihat. Betul gitu. Dan sempet sih sebenarnya waktu itu disuruh udah belajar aja pakai tongkat, tapi nggak mau, malu kan gua kan. Malu, oke. Gitu kan Wajar lah. karena ya itu usianya juga usia remaja kok tiba-tiba bawa tongkat, Son Goku juga bukan gitu kan. Son Goku juga bukan. Terus Son Goku nggak bawa tongkat deh kayaknya. Ada dong. Oh, Bawa Son tongkat Goku panjang. bawa ya? Bawa. Bawa ya? Masih apa lu dia? Masih apa? Oke. Gitu. Nah, udah dari situlah akhirnya oke. Nah, ketika gue belajar pakai tongkat juga akhirnya salah satu yang ngedorong gue tuh setelah gue belajar pakai tongkat, dulu kan gue kalau ke kampus diantar jemput sama nyokap ya. Oke. Karena nggak bisa. Tapi setelah pakai tongkat itu gue jadi nggak usah diantar jemput sama nyokap. Nah, bisa sendiri. Bisa sendiri. Karena didorong. Ya didorong pas di pinggir ya. Jatuh dong. Itu dijorokin. Kan tadi yang mendorong lu, Iya. mendorong lu bisa berangkat. Asal dianterin sama nyokap. Habis itu pakai tongkat. Itu berarti dari mana? Berarti lumayan loh itu dari Cakung ke Sudirman. Itu udah pindah waktu itu ke rumah gue Romangun. Udah dari Romangun ke Tebet, gue udah
pakai tongkat, pakai naik Metro Mini sendiri waktu itu. Jadi emang itu juga salah satu latihan yang dilakukan. Jadi naik turun bis gitu. Oke. Gitu. Itu naik turun bis pada awalnya masih bingung-bingung kali ya, masih dianterin. Ya, awalnya masih dianterin. Terus yang susah kan nyetopnya kan, kadang-kadang karena saat itu Aduh iya Metro lagi Mini nyetopnya lagi, iya kan? nggak ada haltenya. Nggak ada haltenya. Dulu kan nggak ada haltenya, terus supirnya juga ugal-ugalan. Dan ada mitos juga. Mitos apa tuh? Kalau bawa orang buta, sial. Di kalangan Bawa si sial. supir-supir Metro Mini. Itu bawa sial. Jadi nggak mau tuh mereka ini Ngangkut. ngangkut. Terus? Gitu. Ya udah, jadi kadang-kadang bener-bener harus effort banget. Nah, jadi biasanya tuh sama ibu atau sama ART dianterin ke pinggir jalan, nanti dia nyetop. Oh, dia yang nyetop. Dia nyetop. Berarti dengan kata lain ini kita lagi menjebak supir Metro Mini ya? Betul. Saya ngumpet dulu di semak-semak. Ngumpet dulu ya. Mbak ART kalau nggak Iya. ibu dulu yang nyetop, habis itu berhenti, nongol, Jack. Gitu. Ya. Kadang-kadang dia yang naik bisnya, saya ditinggal. Enggak dong. Beda konsep. Itu ketinggalan. Ketinggalan Itu berarti ya. ketinggalan judulnya. Oh gitu. Nah, kalau di tempat umum gitu berarti kan akhir-akhir lama-kelamaan sendiri nih, nggak ada yang Betul. ngawal kan? Nggak ada yang... Pernah ada yang misunderstanding nggak? Oh, pernah. Contoh. Ya. Dulu saya belum pakai kacamata hitam. Oke. Nah, terus tongkat juga kadang-kadang masih dipakai, tapi kadang-kadang dilipat gitu kan Oke. ya. Nah, jadi pas misalnya mau ini bis nih, mau Nyetop nyetop bis. gitu kan, nomornya kan nggak kelihatan. Iya. Sebelah ada orang nih. Heeh. Saya colek, Pak, misi Pak. Ya, tolong dong Pak, nanti kalau ada T49 kasih tahu. Terus dia cuma ngeliatin gua gitu. Kenapa lu emang ya? Kenapa lu emang ya? Jadi bukannya dibantuin malah ngelengos gitu loh, kayak gitu. Nah, oke. terus pernah juga nih, belum pakai kacamata juga waktu itu ya. Belum pakai kacamata. Tapi ini fast forward udah berapa tahun Iya. kemudian lah gitu, udah gue lagi nongkrong di kafe waktu itu Sendiri? sendiri. Oke. Nah, kebetulan waktu itu udah kerja, udah kerja. Nah, gue kan pakai laptop gue tuh bisa bicara, Oke. ya. Nah, tapi gue pakai earphone, jadi kan suaranya kan nggak kedengeran kan. Iya, jadi ada mode sound-nya gitu Ada ya? mode sound-nya. Oke. Nah, ini gue duduk nih, Heeh. pakai lagi Ngetik-ngetik. ngetik gitu kan. Seberang gua ada orang duduk berdua lagi pacaran. Oke. Ceweknya ngadep ke gue, Heeh. cowoknya ngebelakangin gue. Oke. Nah, gue baca email, ada yang lucu. Gua cengar-cengir. Ini posisi belum pakai kacamata? Polisi belum pakai kacamata. Gue cengar-cengir. Terus gue ada temen gue nge-SMS waktu itu zamannya masih SMS ya. Iya, SMS. SMS, dengerin SMS, bales, taruh lagi, Masih cengar-cengir cengar-cengir, lagi. iya. Nggak lama. Apa lu lihat-lihat gua? Hah? Apa siapa yang lihat-lihat lu? Gua bilang. Terus lu bilang apa? Gua bilang, "Yuk, apa lu lihat-lihat cewek gua?" gitu kan. Lah, siapa yang lihat cewek lu? Gua bilang gitu kan. Terus dia dari tadi kan senyum-senyum. Apa nih maksudnya gitu kan? Terus gua kan kaget kan. Gua berdiri, gua ambil tongkat. Itu maksud gua kan, tongkat gua kan emang udah kayak mata gua kan ya. Iya. Jadi begitu gua ambil tongkatnya, mungkin dia ngeliatnya itu senjata kali ya. Ditampol gua. Ditampol langsung jedar. Wah, terjerembab kan gua kan. Jatuh. Nah, untungnya Udah pasti rame orang dong. udah rame. Nah, untungnya banyak yang pelanggan di situ udah kenal gua karena gua udah sering nongkrong di situ, sama pelayan-pelayannya langsung nolongin gua kan. Terus dikasih tahu, "Lu kenapa dipukul?" gitu. Dia kan nggak bisa ngelihat gitu. Terus akhirnya ada yang jelasin tuh, dia tuh nggak bisa ngelihat, jangan main pukul aja ngeliat. Sementara gua lagi nyari di mana nih orang ini, yang pertama pelayannya, Pak, saya pelayannya Pak. Kan gua kesel ya gua. Sementara itu gua lagi nyari orang. Dia jelasin nih. Iya, lu pengen bales juga Gua ya. kan balas juga kan. Aduh, gua bilang udah ceweknya nggak kelihatan, gua kena tampol juga. Minimal kepegang lah sama gua gitu kan. Oh gitu. Dia akhirnya minta maaf tuh. Kenapa? Enggak, langsung kabur. Oh, malu kali, tensin lah ya, tensin berat itu udah ya. Dia langsung naruh duit di di mejanya dia, terus kabur sama ininya. Gitu. Ya ampun. Mungkin dia sekarang lagi nonton. Kayaknya ini yang gue tampol dulu kan. Itu pasti unforgettable moment pasti buat dia kan, Iya. dalam hidupnya dia gitu. Aduh, dan ini juga nih, tadi kan cerita juga ke anak-anak. Ya.
Nanti bintang tamunya Bang Jack, blind Ya. man. Hah, kok namanya ada blind man-nya? Iya, emang tunanetra. Hah, janjiannya bagaimana? Ya WhatsAppan. Hah, WhatsAppan katanya. Emang bisa WhatsAppan? Bisa WhatsAppan. Bahkan bisa ngirim emoticon. Mereka percaya nggak percaya. Handphone lu bawa apa di tas? Oh, handphone gue di tas. Ntar diambilin, Oke. ntar diambilin. Boleh. Oh ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini saya bawa di sini handphone saya ya. Handphone bukan sembarang handphone. Bukan Handphone bisa dong, ditaruh, lu bukan lagi jualan. Bukan lagi jualan. Oke. Udah? Dah. Ini berarti kalau mau nge-WhatsApp. Ini jadi ini gue pakai iPhone biasa tapi ada namanya voice over. Jadi yang bicara ini namanya voice over. Oke. Nah, voice over ini dia juga built-in ya kalau di iPhone tuh Iya, sudah ada. Udah Udah include Jadi lah. tinggal lo aktifin aja. Ini sekarang gue buka WhatsApp. Cari nama Boris. Udah ketemu tuh. Udah. Ntar gue hapus dulu. Oh, hapus spasi. Tadi kedengeran tuh. Dia mau ngetik apa nih? Gue masih menebak-nebak nih. Ada WhatsApp masuk. Banyak banget ya yang nonton. Hah? Banyak banget ya yang nonton. Coba kirim emoji. Gue kirim emoji orang buta. Rapi banget ketikannya, banyak banget yang nonton ya gitu. Mungkin buat gue dan teman-teman sini pengalaman baru mungkin ini. Maksudnya karena waktu itu mungkin kita taunya handphonenya pun kan belum secanggih ini. Ya, Belum touchscreen ya. Dulu Ya. kita masih zaman-zaman 90-an atau 2000-an handphonenya masih yang tombol yang Betul. huruf A Dulu gitu. tuh yang apa namanya kalau handphone dulu tuh Nokia kayak E51, E63, nah itu udah bisa tuh. Udah ada voice over-nya. Udah ada. Tapi kalau dia add-on. Oh, harus download Jadi lagi. Harus download lagi. Kalau nggak nginstal aplikasinya lagi. Aplikasi. Tapi kalau sekarang kalau lo pakai Android atau lo pakai iPhone, itu udah ada di. Udah ada ya. Kalau di Android itu namanya TalkBack. Oh, talkback. Kalau di iPhone Ya. voice over. Nah, di iPhone Banjik mau namanya- minum nggak? Kenapa? Haus mau minum? Boleh. Nah, ini ada air minum. Wah, terima kasih. Iya, agak dingin memang airnya ya. Udah jangan pada takjub, manusia minum biasa aja. Anak-anak pada kenapa pada melongo? Orang minum ya biasa, orang Gak dia minum. nungguin gini. Dia nungguin itu. Dia nungguin itu. Pada nggak siap. Mereka tuh semua di sini tuh ya. Pada ketawa itu nggak kayak biasa, pada ketahan semua. Iya, makanya. Nah, lu sendiri dalam berkomedi pada akhirnya bisa berdamai dan menjadi berkomedi. Ya. Itu kan prosesnya pasti rumit juga tuh. Iya, iya. Dalam hati antara masih harus posisi awal kan harus nerima dulu keadaannya baru bisa dijadiin komedinya. Ya. Nah, itu panjang baru-baru ini atau sudah lama? Udah lama sih sebenarnya. Jadi setelah tadi ketemu sama Ibu Mimi dan Pak Oce itu, nah itu practically hidup gue memang lebih ini aja, lebih punya arah gitu ya. Meskipun waktu itu juga akhirnya masih belum tahu mau kemana, cuman udah mikir there is hope gitu ya. Artinya it's not the end of the world gitu kan. Iya. Nah, akhirnya gue lebih banyak karena lebih banyak bergaul di komunitas disabilitas juga, akhirnya gue kerja juga di bidang Itu ada WhatsApp ya? enggak, tadi ngunci ininya. Oh, ngasih tahu udah ke-lock gitu. Screen lock gitu. Oke. Nah, jadi gue kerja di bidang disabilitas juga. Oh, yang sekarang berkantor Ya, tuh kantor ngurusin disabilitas juga. Gitu. Nah, itu gue udah cukup lama bekerja di situ dan itu kan banyak ini juga ya, banyak ketemu dengan pemerintah juga gitu kan di Plus 26, ketemu sama mantri-mantri. Kalau di sini mantri ya katanya namanya ya. Mantri Gitu ya. kan. Ya. Jadi mengadvokasi ke departemen-departemen. Sorry Bang Jack, dipotong bentar. Kalau boleh tahu nama kantornya apa ini? Ini swasta berarti? Sebenarnya dia INGO ya, non government organization. Oke.
Gitu. Jadi memang dia lembaga kalau yang sekarang ini gua kerja itu dia lembaga internasional. Wih. Dia yang memberikan dana untuk LSM lokal. Oh. Gitu. Nah, Bang Jack kerjanya adalah bukan di LSM lokalnya, tapi di kantornya ini yang Betul. internasional ini, yang Ya, NGO. jadi LSM lokal ngasih proposal nih. Mm-mm. Nah, proposal itu gue yang verifikasi. Nah, ini kedengeran lucu ya sebenarnya. Tapi memang kenyataannya dengan Iya. teknologi sekarang Iya. itu memungkinkan buat gue memverifikasi sebuah proposal dan gue juga kerja di situ. Gue dibantu sama relawan juga. Gitu. Jadi kayak misalnya untuk proposal dalam bentuk dalam bentuk naratifnya itu gue bisa baca sendiri. Nah, tapi kan kadang-kadang mereka suka nyisipin grafik, tabel Excel gitu kan, kayak budget gitu kan, itu dalam tabel Excel. Nah, itu gue dibantu sama relawan. Oh, tetap ada pasti di kantornya ya. Tetap ada. Jadi Iya. seminggu 2 kali gue dibantu sama relawan. Relawan. Gitu. Oke. Berarti ini mengurusi tentang teman-teman yang disabilitas di Indonesia semuanya. Nggak terkhusus yang tunanetra doang, nggak semua kan? Semua jenis disabilitas dan tergantung sama partnernya. Jadi kalau partnernya sekarang yang gua handle itu ada di Aceh sama di Bandung. Dulu ada di Malang juga gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ini ada project lagi yang baru mau dikembangin itu di NTT gitu. Nanti gue juga mungkin akan supervisi ke sana juga. Gitu. Itu biasanya maksudnya ngapain? Mendanai apa? Misalnya mereka mau bikin acara atau prasarana? Program jangka panjang. Jadi programnya tuh harus 3 tahun, terus melibatkan orang dengan disabilitas. Jadi program itu harus di sebuah kecamatan gitu ya, atau di sebuah desa, di beberapa desa. Nah nanti misalnya pembangunan desa tersebut harus melibatkan orang dengan disabilitas. Karena orang dengan disabilitas itu punya potensi sebenarnya, cuman sering kelewat kan karena sering di skip lah gitu. Sering di skip karena dianggapnya kan dia nggak bisa dengar, kan dia nggak bisa lihat, kan dia nggak bisa jalan gitu. Udah kasih zakat aja ke dia gitu kan, kasih bantuan aja gitu ke dia gitu kan. Padahal dia pengen kerja juga. Padahal dia pengen kerja juga dan dia Berarti bisa kontribusi juga. Yang gitu. perusahaannya Bang Jack ini kantornya sekarang adalah berarti mengoptimalkan teman-teman disabilitas. Betul gitu. sekali, Bapak luar biasa. Mau kerja di kantor saya, Pak? Belum siap Belum saya. siap. Belum siap saya. Belum siap. Lah bener kan jawaban saya kan ya. Belum siap saya. Berarti Bapak ada masalah dengan orang-orang disabilitas? Gak ada masalah Bang Jack. Jangan ditarik ke situ lagi. Tapi sorry, mungkin ini personal. Bang Jack, kalau boleh tahu sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Udah nikah, anak udah 3. Oh, anak 3. Orang buta juga sang. Padahal arahnya nggak ke sono loh. Arahnya bukan, titik beratnya bukan di masalah yang itu, bukan gitu. Tadi mau nanya, maksudnya kalau sudah menikah bertemu dengan pasangan tuh di mana gitu. Oh iya. Bukan masalah yang tadi itu. Bukan. Sehingga ada buntutnya 3, bukan. Kan jadi kemana-mana nih pikirannya. Jadi kemana-mana. Nah, ketemu dengan pasangan Bang Jack di mana? Nah, ketemu pasangan dulu ya ketemu biasa sih ya. Kalau dulu kan belum ada Tinder ya. Tahu-tahuan. Jadi saya ketemunya melalui blind date. Ini kalau saya LPM rapat banget ya Pak ya. Padat banget Pak ini LPM nih. Tinggal nunggu ini aja, SJW di komen aja ini ya. Kita semua kan pada santai ya, lu juga santai. Ini yang nonton nih ada aja SJW nanti yang ini yang nggak santai SJW-nya gitu. Aduh. Oke ya, berarti ketemu dengan pasangan di blind date. Jadi di apa namanya, gue dikenalin sama temen gue sebenarnya gitu ya. Terus setelah kenal 1 tahunan gitulah, akhirnya baru gue suka lah sama dia. Bukan. Sorry. Istri, pasangan itu tunanetra juga atau normal atau? Nggak, bisa lihat. Bisa lihat. Istri bisa lihat. Dan kita dulu pacaran seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Makan, ya kan? Iya. Nongkrong. Nonton beneran. Nah, makanya saya juga mau protes sama Plus 26. Kenapa? Karena setiap saya nonton, saya punya imajinasi yang bagus tentang cewek yang suka ngomong all around you.
Di plus 26, kenapa jadi laki? Di plus 26. Rusak imajinasi Iya, saya. rusak imajinasi ya. Rusak. Itu yang ngomong saya. Iya. Pantesan gitu kan. Itu kalau saya di saya kalau yang mbak-mbaknya yang ngomong, itu saya pikir mbak-mbak beneran loh. Oh, surround dia ya. Nah, kan? serang kan gitu kan. Begitu nonton plus 26 kayak Boris Bokir lagi. All around you. Ngapain coba? Ya mau gimana kan gak nyangka suatu hari akan ketemu Bang Jack yang demen ngedengerin iklannya Dolby gitu. Berarti istri normal ya? Istri bisa ngeliat. Iya, iya. Istri bisa ngeliat. Maksudnya ada apa? Maksudnya entah ada yang disabilitas yang lain nggak? Normal? Enggak. Normal? Ya, bisa melihat, tidak ada disabilitas, ya seperti perempuan pada umumnya. Oke. Dikenalin sama temen. Dikenalin sama teman. Dia kenapa berani-beranian teman itu kenapa berani-beranian ngenalin? Dulu sebenarnya satu kegiatan sih kita. Jadi apa namanya? Ya baru ingat. Dulu itu kawan yang pernah kerja di Aceh. Oke, Dulu berarti kan kawannya Bang Jack nih ya? Kawan gue. Jadi sebenarnya mutual friends sih. Jadi gue kerja di Aceh dulu kan. Nah, gue punya teman. Nah, temennya ini punya teman lagi. Nah, temennya ini yang akhirnya ngenalin istri gue ke gue gitu loh. Nah, terus waktu pertama kali kenalan dia sudah tahu sebelumnya, sudah di briefing atau? Udah tahu karena waktu itu ini di Facebook dulu. Kenalan di Facebook dulu. Kenalan di Jadi Facebook ada dulu. pendahuluannya di situ deh, perkenalannya, background. Dan waktu itu tuh bukan yang mau dikenalin, ini ada cowok ganteng, lo mau nggak sama dia gitu? Nggak, bukan yang gitu emang. Bukan buat dijodohin, bukan buat dijodohin. Jadi emang karena satu kegiatan dulu gitu. Kita mereka suka jadi relawan juga gitu, terus ada kegiatan-kegiatan apa, gue juga suka ikut. Nah akhirnya udah karena lama ngikut kegiatan itu, akhirnya jatuh cinta lah kami. Jatuh cinta lah, gitu. Dari kuping turun ke hati. Dari kuping turun ke hati. Bener. Aduh, itu saya nggak siap tuh. Dari kuping turun ke hati. Iya. Kalau ngedate dulu kemana aja? Paling favorit ngapain? Paling favorit, nah itu justru kita paling favorit nonton. Nonton ya. Jadi pas nonton ya gue dibisikin juga sama dia adegannya apa gitu kan gitu. Dan orang kan suka bilang, wah kalau orang buta terlepas dari zina mata. Jadi kalau nonton ya emang tidak ada zina mata, tapi zina beneran di bioskop. Enggak gitu dong. Sampailah maksudnya pada saat itu memiliki keturunan. Sampai sekarang anak 3. Anak 3. Tapi normal semua kan anak 3? Itu juga saya mau mengadu juga untuk XXI. Untuk bioskop kenapa? Iya, Jangan brandnya, bioskop aja. Oh iya benar. Nanti disomasi. Iya benar. Bioskop aja, bioskop. Bioskop. Bioskop kenapa bioskop Itu di plus katanya 26? mereka suka bilang masang film action, masang film horor, masang film drama. Saya nyampe sana semuanya podcast. Aduh. Kayak orang ngobrol ya, kayak orang semuanya podcast. Aduh. Iya, saya nggak siap lagi nih. Aduh, ternyata semua podcast ya. Iya benar. Iya. Lancar bener ngambil minum. Udah hafal. Udah hafal. Botolnya juga ngerti soalnya. Dia nggak bisa pindah. Nggak pindah. Oh gitu, oke. Sama kalau dari tadi sih memang ya kita kan Bang Jack tahu tadi kantor habis itu menjadi stand up. Maksudnya mengisi kegiatan salah satunya adalah dengan stand up. Betul. Bukan stand up jadi penghasilan utama atau pekerjaan utama, bukan kan? Belum. Belum. Tapi nantinya akan mau ke arah sana. Pengen sih, ada ke arah sana juga. Jadi nanti kalau di disabilitas itu mungkin lebih ke konsultan gitu ya, lebih ke nantinya. Tapi lebih full di stand up karena emang enjoy banget sih di stand up. Gue ngerasanya sih emang bener ya yang dibilang stand up itu mulai dari keresahannya bisa disampaikan ke masyarakatnya juga bisa jadi ngerti gitu kan ya, meskipun tadi teman-teman ya ketawa-ketawa semua, tapi kan ada sesuatu yang emang diambil gitu dari teman-teman gitu kan, bahwa
oh ternyata orang dengan disabilitas tuh nggak sekaku yang gue bayangin gitu kan, nggak sesensitif yang gue bayangin gitu. Bisa lo se-stretch ini gitu, bercandanya gitu. Kayak tadi kan juga Gilang kan nuntun gue jadi tahu kan dia kan. Udah diapalin lu Lang. Besok-besok dia kalau ketemu orang buta udah tahu, saya tahu nih cara nuntunnya gitu. Tepuk tangan dulu buat dia. Ada, itu dia yang diambil adalah ilmu itu tadi. Ketika ngedatangin kursi, nggak harus megang punggung kursinya aja, orang udah, yang tunanetra pasti udah paham nih cara nge-handle kursinya gimana. Gitu. Tapi kalau kenal Gilang dari dulu sih ya, pasti sebel kalau lihat. Kalau lihat orangnya sebel. Pasti lu pengen mukul, Bang. Cuman itulah kelebihannya saya. Kelebihan apa tuh? Tidak pernah memandang orang sebelah mata. Karena kenapa? Karena nggak bisa ngelihat. Mancing terus Boris. Boris bandel, mancing terus. Berarti stand up-nya berarti bisa dibilang hampir 100% membahas mengenai tentang tunanetra atau kebutaan. Yes, betul. Banyak ke life story ya. Karena gue juga ngerasa gini, gue ngelewatin waktu-waktu yang sulit juga ya dalam hidup gue, keluarga gue gitu kan. Dan itu sesuatu yang menurut gue kayaknya harus dibagi juga. Karena sampai sekarang pun gue tuh at least dalam 1 bulan pasti ada 2-3 orang yang nelpon gue. Mereka bilang anak saya katanya mau ini juga katanya akan kehilangan penglihatan juga gitu loh. Atau misalnya ada yang temannya dia, ini saya punya sahabat saya kemarin baru ngalamin kebutaan gitu. Lagi daun-daunnya nih. Lagi daun-daunnya gitu kan. Nah, itu jadi justru buat gue jadi ya kayaknya gue harus men-share ini, membagikan gimana caranya bertahan, kalau nggak cari solusi biar nggak depresi banget gitu. Betul. Gitu. Jadi dan ya alhamdulillah sih ada manfaatnya, artinya dari gue stand up terus gue bikin YouTube channel juga banyak dapat feedback juga ya. Mantap. Nah, Bang Jack, ketika stand up di Indonesia, stand up di Indonesia ini kan antik, tidak seperti stand up pada di negara-negara pada umumnya. Ya. Saya aja orang Batak ngomongin Batak disomasi. Ya. Iya kan? Ya, ada yang nggak suka gitu. Sementara di luar negeri mah, kalau dia orang Filipina, dia orang, maksudnya orang Meksiko yang ngomongin Meksiko ya aman-aman aja. Ya. Nah, Bang Jack, dengan tunanetra, ngomongin hal tunanetra, ada nggak sih yang pernah tersinggung gitu? Yang sebel sama jokes-jokesnya, pernah nggak sih? Harusnya nggak ada ya? Harusnya sih nggak ada kan? Iya. Tapi ternyata ada juga. Ada. Jadi teman-teman yang tunanetra juga? Nah, teman tunanetra pernah ada beberapa ya. Jadi mereka feel insult gitu karena kenapa sih itu diketawain? Ya kayak tadi, misalnya salah satu beat gua kan itu ya, kalau misalnya organisasi disabilitas tunanetra kalau ngumpul nggak rapi, satu nengok kiri, satu nengok kanan, tapi tapi tetap rapat gitu kan. Nah, itu pernah beat itu diprotes gitu kan. Itu kan menimbulkan kesan bahwa kita nggak ngerti ini. Lah gue bilang, kenyataannya sih di awal memang begitu gitu loh. Artinya kita kalau misalnya baru datang, kalau nggak ada yang ngarahin, ya berantakan gitu jadinya kan. Kadang-kadang gue pernah janjian nih, misalnya gue sama si A janjian ketemu di satu tempat gitu kan, gue udah nyampe gitu, terus nggak dikasih tahu nih, itu di sekitar situ ada siapa gitu, jadi gue duduk aja gitu, terus gue WhatsApp gitu kan, lo udah nyampe belum? Udah, dia jawab kan, udah, gitu. Gue juga udah nyampe nih, udah, lo di mana? Gue udah duduk di meja, gue juga, meja sebelah mana? Yang deket pintu. Lah gue juga. Akhirnya kan gue telepon kan, sebelah gue yang bunyi. Ternyata dari tadi sudah sebelah-sebelahan. Iya, ternyata dari tadi sudah sebelah-sebelahan. Lu gitu kan. Gitu kita nah itu hal lazim yang yang sering terjadi. Nah, message gue adalah bukan berantakannya. Lah lo kalau misalnya bantuin tunanetra, ya lo harus kasih tahu sekitar lo ada siapa, ada apa gitu kan. Kayak misalnya nih ditaruh botol di sini, gue kan jadi nggak nyenggol gitu kan, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya message yang gue sampein gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman melihatnya justru wah itu malah melecehkan gitu kan. Soal si berantakan tadi itu. Soal si berantakannya. Message-nya pengennya ya lu kasih tahu kita dong, yang mengelilingi kita itu ada apa aja, biar kita juga tahu gitu. Terus pernah juga gue dapet DM disangka gue cosplay.
Maksudnya berarti lu disangka, oh ini Gua- dia mah nggak tunanetra nih gitu. Gue disangka nggak tunanetra gitu. Jadi ditegur lah agak panjang gitu. Oh kamu harusnya lebih sensitif karena banyak orang yang merasakan susahnya jadi tunanetra. Ya gue udah 30 tahun ngerasain. Lu bales? Kenapa? Lu bales? Ya gue balas sih, gue kejelasin gitu bahwa ya saya tunanetra beneran gitu. Apalagi saya tidak, ini memang kondisi saya. Diterusin lagi sama dia, nggak usah berbohong, bla bla bla. Ya, elah. Karena balasan chat lu kayaknya Iya, karena justru malah memperkuat asumsi dia kan. Iya. Tuh kan bener kan dia bisa bisa ngelihat gitu. buktinya balasnya bisa Buktinya sepanjang ini. bisa balas Oke, juga oke, gitu. oke. Jadi ada yang seperti itu gitu. Terus Ada pernah apa lagi? pernah apa lagi ya? Ibu-ibu waktu itu pernah tapi kalau itu sih gue lagi di jalan, itu sama juga. Gue jalan pakai tongkat lagi di guiding block gitu. Nah, gue tuh lagi syuting YouTube. Oke, mau syuting. Sedang. Oh, sedang Nah, syuting. jadi teman gue di satu sisi udah pegang handphone gitu kan. Gua ngikutin guiding blocknya, terus tiba-tiba ada ibu-ibu deketin gitu juga, marahin juga. Nggak usah kayak gitu bercandanya. Hah? Kok bercanda? Nggak Bu, saya buta beneran. Kamu nanti malah beneran ya kayak. Enggak, udah beneran sih gua bilang. Oh, karena ada kamera. Karena Disangka mau bercanda-bercanda nih. Disangka mau bercanda-bercanda gitu. Gitu. Seperti ya kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu ya. Sering terjadi lah. Padahal udah ada indikator, mungkin sekarang dengan dibantu kacamata ya sebenarnya ya. Iya. Maksudnya indikator, oh iya gitu, kalau di indikator ya udah ini serius dia mah Iya. ini gitu. Gua sampai istri gua tuh pernah bilang sama gua, lo tuh terlalu keren sih gitu jadi tunanetra gitu. Terlalu keren. Gua bilang tuh gua jadi mikir juga apa gua disabilitas yang lain aja tahun depan. Nggak boleh gitu, jangan Nggak gitu bisa, dong. ya. Ya lu. Nah berarti ini semua untuk pakaian, sepatu, sweater kayak begini, kacamata, potongan rambut, istri yang milihin, yang Iya, ada rekomendasi istri. Kadang-kadang gue juga berantem juga sama istri karena gue lebih yakin bahwa ini kayaknya lebih keren gini deh daripada istri gue gitu. Tapi istri gue dengan sabar meyakinkan enggak itu. Percaya deh itu nggak matching. gitu ya. Iya gitu ya. Nah, berarti bahan-bahan stand up-nya semua udah sering dong stand up, udah banyak dong jam terbang stand up-nya. Alhamdulillah kalau gue stand up udah sebenarnya sih dari 2014. Tapi sempat kepotong karena waktu itu anak ketiga lahir. Oke. Terus dan kebetulan gue nggak ada ART, nggak ada orang tua juga, jadi bener-bener waktu itu cuman Berjuang berdua aja nih. berdua sama anak-anak juga waktu itu. Jadi gue pas mau open mic kadang-kadang suka kasihan gitu, istri udah tidur, anak gue belum tidur gitu kan, akhirnya nggak jadi. Pertimbangan gitu. itu ya, Pertimbangan maksudnya. itu. Nah terus akhirnya sempat sekitar 2 atau 3 tahun itu cenderung vakum lah. Jadi open mic-nya cuma paling 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Gitu. Berarti Nah, materi banyak dong. materi alhamdulillah kemarin tahun lalu sih alhamdulillah bikin spesial kan. Iya dia bikin spesial Bang Jet. Ada digital download-nya nggak? Ada digital download-nya. Bisa di-download di comika.id. Oh, di comika.id Betul. itu kalau mau lihat Ya, show spesial Bang Jack. Dan yang berikutnya ini kita mau mau show juga. Kita berarti bukan Bang Jack doang. Nah, disabilitas. Disabilitas tuh gue. Aduh, ada lagi bajunya kayak baju The Beatles. Iya kan? Iya bener. Bajunya pelesetan baju The Beatles kan? Iya. Pelesetan huruf The Beatles yang huruf hitam putih gitu. Betul itu. Iya. Jadi itu gue, Gugun Beke, Adit Sanca, Rian Balita, Fikri Kebot. Nah, itu kita mau stand up ngomongin Gue tahu lagi orang-orangnya semua itu. ngomongin tentang disabilitas Oke. juga, ngomongin kelakuan orang terhadap orang dengan disabilitas, ngomongin juga kalau disabilitas bisa ngomongin orang dengan disabilitas juga. Oke, judul show-nya? Judul show-nya Hari Gini Normal. Wow. Nama show-nya Hari Gini Kok Normal? Atau Iya. Hari Gini Normal? Hari Gini Normal. Oh, hari gini normal. Harus dengan intonasi yang tepat. Hari Gini Normal. Oh, harus dengan intonasi yang tepat. Hari gini normal gitu ya. gitu. Itu tiketnya berarti sudah dijual. Kapan? Sorry. Tiket sudah dijual, acaranya di Bandung. Oh, acaranya di Bandung. Acaranya di Bandung. Nah, itu kan semua anak-anak Jakarta semua tuh. Betul. Jadi kita dengan segala daya upaya kita akan sampai ke Bandung.
Gugun Beke akan dorong kursi roda sampai Bandung. Enggak dong, Enggak ya? enggak dong. Kenapa milihnya Bandung? Kenapa nggak di Jakarta? Nah, tahun 2020 kita apa itu normal itu dari Jakarta. Nah, jadi kita Aduh, nama show-nya apa itu normal? Nggak gitu ya? gitu. Nadanya gitu ya? Nah, apa itu normal gitu kan. Itu. Nah, itu dari Jakarta. Terus alhamdulillah sukses, animonya besar. Nah, terus yang sekarang sih sebenarnya pengen tur. Yang pertama nyambut itu Bandung. Gitu. Dan dengar-dengar ada satu kota lagi tapi kita belum confirm. Itu udah menyambut juga nih. Apa namanya? Ayo ke sini. Udah ada feedback ya? Udah ada feedback dari mereka gitu. Tapi nanti endingnya juga mau di Jakarta. Oh, oke man. Nah, untuk yang Bandung ini tiketnya bisa dibeli di mana? Di Instagram kah atau ada di platform buat jualan tiket atau? Ada, tapi saya lupa. Bentar. Nanti di posternya lihat. Di posternya ya? Nah, ada di posternya. Tadi kan saya dikirim nih posternya. Tanggal 10 Desember Tanggal 10 2022 ya. Itu pre-sale-nya 50.000. Normal 75K, OTS 100K. Yes. Kenapa gue baca normal jadi aneh ya? Berarti Bandung nih ya? Bandung. Tanggal 10 Desember. 10 Desember itu berarti hari Sabtu. Ya. Pas tuh kalau lagi yang berweekend liburan ke Bandung. Betul. Mau nonton show hari gini normal. Iya. Bandung Kota Ketawa. Bisa aja nih bekerja sama supported by Stand Up Indo dan Kak ini apa? Oh, kota Ketawa kayaknya. Oh, Kota Ketawa kali ya. Kota Ketawa itu. Kota Ketawa ya. Iya. Iya benar. Iya bener. Takut mau nyambung yang tadi tuh takut. Ntar jatuhnya jahat sayangnya. Gitu. Bikin show stand up. Bikin show stand up. Itu berarti itu Sabtu aman ya? Nggak cuti dari kantor ya? Iya, Sabtu aman. Aman. Oke, dan ketika ngundang Bang Jack juga ke sini dia bilang kalau bisa malam aja after office hour gitu. Iya. Karena malam lebih oke. Bos nggak tahu. Kan dia nanti nonton. Ini kan ditayangin nanti. Oh iya. Bos, sorry ya bos. Bang Jack, oke. Nah kalau Bang Jack, kalau aku ada mau nanya, kira-kira apa aja sih yang masih kurang di Jakarta ini buat teman-teman yang tunanetra, prasarananya atau apanya? Apa kira-kira atau mungkin masyarakatnya harusnya bagaimana ketika menghadapi teman-teman tunanetra ketemu di jalan gitu? Do and don'ts-nya lah gitulah kasar katanya. Endorse-nya ya. Kalau gue harus akuin setelah kemarin ASEAN Para Games itu, Event ASEAN Para Games ya. Event ASEAN Para Games itu di Jakarta tuh aksesibilitas untuk disabilitas tuh majunya cukup pesat lah ya. Luar biasa pesat. Luar biasa pesat, tapi masih di area-area sentral kayak misalnya Sudirman, sekitar. Itu lengkap dah, Sudirman Tamrin itu pasti lengkap. Sudirman Tamrin itu lengkap. Terus gedung-gedung baru juga sekarang udah banyak yang ada toilet untuk disabilitasnya gitu ya. Terus orang juga sekarang kayaknya lebih familiar juga kalau ketemu sama orang dengan disabilitas di jalan di Transjakarta atau apa, kayaknya udah Lebih friendly. Friendly sih belum 100%, tapi kayaknya udah mulai terbiasa gitu. Kalau zaman dulu kan masih dilihatin lu ngapain kesini gitu kan. Iya. Apa nyasar apa memang apa benar? nyasar atau memang ini kan gitu. Kalau sekarang tuh udah yang ya udah apa namanya ada ini. Nah, tapi kalau dari segi attitude sebenarnya tuh yang paling masih kita harapkan itu adalah kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah umum sama bekerja. Berarti dunia pendidikan dengan pendidikan sama dunia pekerjaan. Nah, itu masih banyak banget tuh yang harus kita ubah gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman yang tuli, teman-teman yang tunanetra itu sebenarnya atau bahkan teman-teman yang tunadaksa yang mereka pakai kursi roda atau yang cuma amputasi aja. Itu kan sebenarnya bisa sekolah di sekolah umum. Tapi memang harus ada asesmennya juga gitu. Jadi di awal ini dulu dicek dulu nih anak memang bisa nggak dia berbaur dengan anak-anak yang lain gitu kan. Nah, masalahnya ini serius sedikit, pemerintah plus 26 ini juga belum ngerti gimana caranya untuk membuat sistem pendidikan yang benar-benar inklusif. Gitu. Jadi pikirannya udah gabungin aja gitu. Nanti yang
kalau dia kuat, kalau si penyandang disabilitasnya kuat ya dia akan survive di sekolah itu. Nah, itu yang dulu saya alamin. Zaman gua sekolah dulu, ya gua karena gua kuat-kuatin akhirnya gua bisa nyelesain SMA gue gitu kan. Karena dikuat-kuatin. Bukan karena ada yang support untuk menjadi kuat. Betul. Support sistemnya nggak ada. Nah, sekarang sebenarnya pemerintah udah harus mikirin juga tuh support sistemnya mau seperti apa supaya teman-teman yang disabilitasnya bisa sekolah di sekolah umum. Iya. Nah, terus kalau pekerjaan juga demikian. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngirim Email. CV gitu Iya, kan, CV. ngirim email, ngirim CV, yang dilihat oleh mereka adalah ketika tahu, wah ini tunanetra nih, kantor kita nggak bisa berarti dia kerja ini. Udah dilihatnya tuh dari disabilitasnya duluan gitu loh. Oke. Apakah atau misalnya, oh dia pakai kursi roda, oh nggak usah di hire gitu. Tapi nggak dilihat dulu skillnya, gitu kan. Kalau misalnya dia ternyata tunanetra tapi dia bisa nulis dan punya kemampuan nulis, punya kemampuan bicara, suits dengan vacancy yang ada, ya udah kenapa nggak dites aja dulu gitu mengenai dia nanti nulisnya pakai braille atau dia punya caranya sendiri untuk bekerja, itu kan sebenarnya bagian dari caranya dia untuk bekerja juga gitu. Karena kalaupun braille belum tentu bosnya disuruh nih baca braille. Iya, enggak kan buat dia juga. Iya, karena dia bentuknya udah normal, udah bentuk betul, jadi betul. gitu. Dan sekarang tuh teknologi itu udah mumpuni banget. Udah secanggih itu. Udah secanggih itu gitu. Gua waktu di Australia, gue punya temen dia tuh quadriplegic. Quadriplegic itu jadi lumpuh dari leher ke bawah, benar-benar tangannya nggak bisa gerak. Berarti hanya kepala lah. Hanya kepalanya doang yang bisa gerak. Itu juga dia pakai kursi roda. Nah, si kursi roda itu kendalinya di mulut. Pakai voice command gitu. Nggak, digigit. Oh, digigit. Nah, jadi joysticknya tuh kayak digigit, tak gitu. Nah, waktu itu dia kalau ngerjain tugas itu pakai voice. Jadi dia tinggal ngomong segala macam, terus nanti udah selesai dia ngerjain. Nanti asistennya yang bantuin untuk ngerapiin misalnya paragraf berikutnya atau apa. Dia merintah doang gitu. Nah, menurut gue orang mikir kan ya kalau gitu asisten aja yang suruh kerja. Ya kan otaknya otak si disabilitasnya ini gitu loh. Dan kalau perusahaan berpikir, wah Mas itu kan extra cost. Lah, lu mempekerjakan bule mau extra cost? nambah extra cost untuk penterjemah atau lo extra cost untuk lo belajar bahasa Inggris supaya lo punya bos bule, lo mau. Kenapa dengan kita lo nggak mau beradaptasi? Gitu. Iya, berarti nanti ini salah satunya kan dengan saya nih di Plus 26. Ini adalah pegawai kantoran pertama pemerintahan Plus 26 yang punya tato. Nah, kan biasanya kalau tatoan tuh agak gimana gitu, kerja kantoran agak sulit gitu. Sulit. Nah, berarti mulai saat ini saya bilang ke atasan-atasan Plus 26, kalau bangun gedung, kalau bangun mall, kalau bangun sekolahan, harus sudah ramah dengan para disabilitas itu. Mau itu buat yang kursi roda, yang ada guidance buat yang tunanetra ataupun tunarungu, tunadaksa gitu ya. Jadi ntar yang penting sarananya ada dulu nih. Baru habis itu dikasih tambahan sumber daya manusia untuk bantu ngajarinnya. Jadi nggak ada lagi yang harus bertahan karena dikuat-kuatin. Bertahannya karena memang support sistemnya ada. Mudah-mudahan. Tuh, amin. Pada dengerin tuh petinggi-petinggi 26. Negara-negara Plus 26. Tolong dengerin. Karena mereka juga sebenarnya kemampuannya mah bisa. Cuman dari awal tuh sudah sering di-skip aja gitu. Oke. Dan orang belum terbiasa aja gitu dengan gimana sih kerja sama orang yang nggak bisa ngelihat, gimana kerja sama orang yang pakai kursi roda. Kayak di kantor gue itu ada dulu ada kawan yang pakai kursi roda tapi sekarang udah resign, dia udah pindah kerja ke tempat lain. Nah itu ya bekerja seperti umumnya aja. Ketika misalnya kita mau ngoper file atau apa ya, kalau misalnya kita harus minta tolong dia, tolong dong iniin, ya udah dia ngambil gitu loh. Nah sementara kan teman-teman kadang-kadang suka mikir, masa sih temen dia kan pakai kursi roda, masa disuruh ngambil ini itu gitu kan? Ya kalau misalnya memang dia bisa ya nggak masalah. Nggak masalah. Sama kayak tadi yang soal WhatsApp tadi, itu sebenarnya kegiatan rutin sehari-hari aja, normal-normal aja nge-WhatsApp tadi gitu. Mungkin nah itu dia
teman-teman di tayangan episode kali ini banyak sekali message-message yang sangat bisa diambil dari Bang Jack the Blind Man yang nanti mau bikin show dengan teman-teman yang lain di Bandung tanggal 10 Desember 2022. Yes. Link pembelian tiketnya, kontak personnya ada di bawah ini. Dengan itu juga habis juga perjumpaan kita pada episode kali ini. Bang Jack, thank you banget sudah datang ke sini, sudah mau datang ke sini. Terima kasih sudah Terima kasih. menerima pengaduan-pengaduan saya. Ya. Mudah-mudahan Plus 26 menjadi negara yang lebih baik. Amin. Oke, kalau gitu thank you Bang Jack. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kenapa ada closing ya? Biasanya nggak ada. Biasanya begitu.